Ibu Zona Ina, apakah sudah hadir dan mendengarkan suara saya, Ibu? Alhamdulillah. Cuman kenapa ya ini videonya, kameranya nggak bisa dibuka? Kameranya Ibu. Iya, nggak bisa Eh, diklik, nggak bisa di gimana. Tuh, oh, Ibu coba keluar dulu, terus nanti masuk lagi. Mungkin perlu di refresh itunya. Ibu pakai HP atau pakai laptop? pakai komputer. Oh, ya, coba aja Bu keluar dulu, terus nanti masuk lagi. Oke, Mungkin karena mangga. sinyal. Oke, mangga, makasih. Iya, Ibu. Baik, sambil menunggu Ibu Zonainanya bergabung kembali, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada sesi bedah buku 114 Langkah Penting Merawat Bayi yang ditulis oleh Ibu Zonaina. Perkenalkan, saya Ati dari Juragan Artikel yang akan menemani Bapak dan Ibu dalam sesi bedah buku pada hari ini. Ya, sepertinya Bu Zonaina sudah terhubung. Coba kita tunggu dulu. Halo Ibu. Ibu Zona sudah mendengar suara saya? Videonya nggak ada. Tuh, Kendalanya masih sama ya Bu? iya, Kameranya belum bisa on. iya, masalahnya. Oh, gitu ya. Ah, Kalau gunakan HP gimana Ibu? Memungkinkan tidak? sebentar, sebentar, saya ulang ya. Iya, atau misalnya pakai dua aja. Udah. Oh, udah, alhamdulillah. Iya Ibu. Harus ada asisten aja. Iya, Iya, iya Ibu, salam kenal. Saya Ati. Mungkin kita sudah beberapa kali bertemu di chat grup ya Ibu ya, iya, betul. memfasilitasi seluk-beluk penerbitan dari buku 114 Langkah Penting Merawat Bayi. Ini adalah tema yang sangat menarik dan tentu ini dibutuhkan oleh banyak orang, terutama untuk kaum ibu ya, atau kaum perempuan, baik itu calon ibu ataupun ibu-ibu lama yang menantikan kehadiran bayi baru gitu ya, karena untuk menjadi seorang ibu itu kita harus terus belajar dan tidak ada sekolah secara khusus. Nah, semoga saja dengan kehadiran buku yang Ibu tulis ini bisa memberi inspirasi kepada kami semua bagaimana sih langkah penting merawat bayi. Nah, Ibu, untuk mengawali sesi jumpa kita hari ini, mungkin Ibu bisa menyapa dulu teman-teman yang ada di ruang Zoom ini, dan kebetulan saya juga sedang live di FB di akun saya. Mudah-mudahan ada juga yang menyimak dari friend list yang kebetulan bergabung di Juragan Artikel. Silakan Ibu. Iya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Puji syukur akhirnya saya bisa bertemu dengan banyak teman di sini yang tentunya sangat berkepentingan dengan pendidikan anak kita sebagai para ibu. Dan alhamdulillah ada beberapa bapak, suatu kejutan yang membanggakan dan membahagiakan, karena mudah-mudahan ini adalah satu sinyal bahwa kesadaran pendidikan adalah tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab ibu saja. Terima kasih kepada seluruh hadirin ya di Zoom meeting ini. Saya tulisan ini sebetulnya tulisan yang sudah cukup lama, karena tulisan tersimpan yang kemudian
tersadar bahwa ini banyak dibutuhkan orang, dengan harapan bahwa buku sederhana ini bisa menjadi sebuah proses kesadaran bagi kita semua tentang pentingnya masa emas anak, terutama di 2 tahun pertama. Saya sadar betul bahwa tulisan ini mungkin sangat sederhana, tapi ini lebih banyak berdasarkan pengalaman pribadi dan pengalaman orang lain di sekitar saya yang menyadarkan saya tentang betapa emasnya usia 2 tahun pertama. Karena di 2 tahun pertama ini, maaf saya baik di posisi. Di 2 tahun pertama ini orang tua kebanyakan khilaf. Gitu. Orang tua kebanyakan khilaf karena anak di usia 2 tahun pertama adalah cantik, manis, nggak nyusahin. Itu mungkin saya sendiri punya 3 orang putra. Alhamdulillah, karena awalnya saya mengalami ujian panjang banget. 8 tahun pertama adalah masa penantian anak. Jadi saya baru punya momongan di tahun ke-8. Dan itu beratnya minta ampun. Tapi itu pula sebetulnya anugerah buat kami berdua, karena di 8 tahun pertama itu adalah masa untuk saling kenal, untuk menyamakan visi, untuk menyamakan pandangan tentang keluarga dan anak. Itu mungkin prolognya, mudah-mudahan bermanfaat. Iya Ibu, terima kasih. Benar sekali bahwa menjadi ibu itu sebuah proses yang panjang ya, dan banyak sekali memang yang masih kebanyakannya pasangan muda ini harus berbalapan antara menyelaraskan dengan pasangan, beradaptasi dengan pasangan, dan ketika sudah dikaruniai putra otomatis harus beradaptasi juga dengan dunia baru gitu ya. Tentu saja ini menjadi sebuah PR besar untuk seorang ibu rumah tangga, karena pada umumnya bapak jarang sekali ikut terlibat dalam pendidikan anak ya. Tetapi alhamdulillahnya seiring dengan berjalannya waktu, belakangan ini banyak sekali para ayah yang mulai sadar, mulai ingin turut bergabung, turut bekerja sama dengan ibu untuk menjadi tim yang hebat dalam keluarganya bagi putra-putrinya gitu ya. Nah Ibu, tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa ide dasarnya itu adalah ingin menuangkan idenya dalam tulisan dan berbagi pengalaman pribadi. Apakah Ibu sendiri punya pengalaman secara khusus mengenai mendidik anak selama 2 tahun pertama ini, gimana Bu? Oh iya, di 2 tahun, karena 8 tahun kami siap-siapnya ya. Ya. Jadi beragam teori tes sudah masuk dalam benak. Kesepakatan tentang anak itu seperti apa. Dan bahkan anak itu, cara mendidik anak, aturan untuk mendidik anak itu sudah disepakati. Satu contoh misalnya, ini sederhana tetapi prinsip, bahwa jika ibu sudah membuat satu tindakan, ayah tidak boleh menyalahkan, walaupun protes di depan anak. Setelah itu terjadi, kita masuk kamar, tadi teh salah, seharusnya tidak begitu. Itu harus dilakukan, tapi di depan anak, ayah tidak boleh menyalahkan ibu, begitu juga ibu tidak boleh menyalahkan ayah. Nah, kesepakatan ini sudah bisa terjadi, sudah bisa terbentuk sebelum anaknya lahir gitu. Jadi itu rada enak ya, agak enak sehingga kita bisa ketika kita beda pendapat, ya siapa yang udah terlanjur membuat keputusan kita hargai. Ini prinsip mendasar dalam rumah tangga yang sering tidak tercapai. Teka pikir mikiran etage, ujug-ujug teh pokoknya mah teka cikit tuh Bu.
berantem kan di depan anak, dan itu sangat tidak boleh terjadi. Ini pengalaman yang saya rasakan cukup repot karena kan kita adaptasi. Jadi kan respon pun dadakan ya. Langsung spontan. Ada sikap anak, kita spontan merespon. Ketika kita berbeda dengan pasangan, maka kita harus bisa ngerem. Kontrol diri. Apa sih pentingnya kesamaan sikap antara suami istri? Ajari anak dengan sesuatu aturan yang konsisten. Itulah bekal dari percaya diri anak. Tapi kalau anak dari kecil sudah dikasih gambaran dua nilai yang berbeda, ibu dan ayah, maka yang kita ajarkan adalah kebimbangan. Itu mungkin. Iya, kalau bagaimanapun juga orang tua akan selalu menjadi teladan yang pertama bagi anak-anaknya ya, Bu ya. Betul Jadi banget. tentu saja harus memberikan contoh sikap perilaku yang baik dan terpuji juga supaya anaknya akan tertanam ya dalam benak anak-anak sejak dini. Ya, lalu Ibu kalau boleh kami tahu sebenarnya secara garis besar buku ini bercerita tentang apa saja sih Ibu? Baik. Ya, saya mulai ya tentang isi buku. Baik. Enggak, Ibu. Jadi buku 114 langkah merawat bayi. Langkah pertama merawat bayi adalah panduan praktis dalam pendidikan dan pengasuhan anak. 114 itu diambil dari nama surat dalam Al-Quran yang menjadi simbol bahwa Al-Quran adalah motivasi kita sebagai dasar pendidikan dan pengasuhan. Itu maksudnya. Adapun di dalam buku ini ada beberapa hal yang menjadi penting, yaitu persiapan untuk memiliki anak, tentunya diawali dengan pernikahan, di mana pernikahan adalah kesepakatan membentuk rumah tangga yang akan dibangun. Di dalam banyak peristiwa, orang menikah kadang juga tidak mikir ini. Sehingga komitmen pernikahan ketika yuk rumah tangga seperti apa, aturan bagaimana yang akan kita bangun. Kumang kewelah jalani weh. Banyak pasangan yang seperti itu. Padahal kesepakatan ini akan menjadi rambu-rambu bagi kedua belah pihak. Contoh, ketika satu keluarga menikah bahwa dia mengatakan pokoknya aturan adat saya mah di Sunda itu harus ditegakkan. Maka ketika kita bermasalah, aturan adat harus jadi pegangan. Begitu juga ketika jadi seorang Muslim, bahwa aturan itu adalah Al-Quran, maka pertengkaran apapun, perbedaan pendapat apapun, ini harus diselesaikan dengan Al-Quran. Nah ini persiapan yang seharusnya dilakukan di sebelum pernikahan atau awal pernikahan. Nah, setiap rumah tangga pasti berharap dengan adanya kehadiran anak. Oleh karena itu, sebelum sampai ke kehamilan, maka sebetulnya suami dan istri itu harus punya kesiapan tentang kehadiran seorang anak. Ini juga harus difikirkan, ini juga harus direncanakan. Jangan ada karena nggak sengaja, itu nauzubillah min dzalik, kasihan anaknya, kasihan istrinya. Karena anak dan istri adalah korban. Bapak mungkin tidak terlalu merasakan. Istri merasakan 9 bulan mengandung, itu adalah beban yang berat. Oleh karena itu, persiapan untuk memiliki keturunan atau menghadapi persalinan, ini harus betul-betul dibahas bareng. Istri itu butuh dukungan suami. Banyak istri yang sedih karena dia melahirkan gak didampingi suami. Hanya dengan alasan apapun, kalau menurut saya apapun. Ya, karena yang namanya persalinan adalah perjuangan hidup dan mati. Nah ini. Oleh karena itu, di dalam persalinan yang perlu dicermati adalah apakah kondisinya bisa sesuai harapan, melahirkan normal. Atau boleh jadi ternyata harus dengan
operasi sesar. Nah, kedua peluang melahirkan ini sudah harus jadi kesiapan mental pada suami dan istri, pada ibu dan ayah. Kalau ingin melahirkan normal, maka lakukan olahraga, penguatan otot-otot, dan seterusnya. Ini saya jelaskan secara sedikit di dalam buku. Ini penting karena banyak orang abai dengan kehamilan. Ya, apalagi dengan operasi sesar. Orang nggak pernah siap. Padahal operasi sesar itu membutuhkan kesiapan mental. Ketika rasa sakit disikapi dengan manja, tak sama penyakit yang datang. Karena badannya akan kaku dan seterusnya. Ya, jadi ada teknik-teknik yang harus dipersiapkan dalam operasi sesar ini. Lalu setelah persalinan, tentu kita akan memberikan respon terhadap bayi yang lahir. Respon ini penting. Salah satu TV nasional kita melakukan penelitian tentang bayi yang lahir, yang di dalam kandungannya selalu disapa ayahnya. Dan ketika lahir, si ayah memanggil dengan nama panggilan ketika dia di dalam rahim, di dalam kandungan, si anak itu menoleh ke suara tersebut. Artinya bahwa hubungan batin antara ayah, ibu, dan janin itu sudah terjadi sejak kehamilan. Oleh karena itu, pada saat anak lahir, ungkapan kehangatan dari ibu dan ayah adalah sesuatu yang sangat penting. Karena rasa cinta yang dimiliki orang tua itu akan dirasakan dan difahami bayi. Lewat apa? Lewat intonasi suara. Ya, lewat gerak tubuh, lewat ekspresi wajah. Jadi kehadiran anak bukan sesuatu yang biasa dan wajar. Bukan. Kehadiran anak adalah sesuatu yang diawali dari respon pertama tadi. Ungkapan kehangatan ini akan memberikan kenyamanan kepada bayi. Dia akan merasakan bahagia atas kebahagiaan yang dirasakan oleh keluarganya. Lalu respon tadi harus disertai dengan respon syukur, ya, rasa syukur tak terhingga kepada Allah yang disikapi juga dengan mengumandangkan azan. Azan bagi seorang muslim adalah proses mengenalkan Allah. Azan adalah proses menjaga kefitrahan anak. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, ia mengenal Allah Rabb-nya. Nah, lewat azan kita jaga kefitrahan anak ini. Dan kemudian di usia ke-7 harinya, maka anak kita kita laksanakan untuk anak kita adalah ibadah akikah. Ya, ini seremonial yang diperlukan. Saya sebut seremonial ya, penyambutan kelahiran ini karena bagaimana respon awal, bagaimana rasa syukur, bagaimana azan dan akikah itu satu paket awal penitipan pembentukan rohani anak, keterjagaan rohani anak. Lalu setelah itu ibu pun perlu melakukan inisiasi dini. Inisiasi dini ini artinya menyimpan bayi di dada ibu, ya, tanpa bantuan tangan, dibiarkan terjadi pergesekan kulit ibu dan kulit bayi. Di situ diharapkan dengan bimbingan, ajakan, bujukan ibu kepada bayi, si bayi bisa mengarah ke puting ibu. Ini untuk apa? Untuk mendapatkan kehangatan dan sekaligus bayi bisa menghisap kolostrum. Kolostrum susu adalah susu awal yang sangat-sangat tinggi imunoglobinnya. Ini untuk daya kekebalan tubuh sang bayi. Banyak kendala karena banyak ibu yang merasa belum bisa menyusui atau ASI-nya belum ada. Berikan kepada anak walaupun ASI tidak ada. Hisapan bayi itulah
yang akan merangsang keluarnya ASI. Sayang sekali saya tahu inisiasi dini ini sesudah 3 anak saya lahir. Jadi saya 3-tiganya anaknya nggak ada yang diinisiasi dini. Saya baru baca di banyak tulisan setelah 3 anak saya lahir. Tapi saya anggap ini sangat penting agar banyak orang tua yang merasakan manfaatnya. Lalu cermati fisik bayi, baik itu ciri khusus atau bilirubinnya ataupun kelainan-kelainan yang lainnya. Di setiap bayi lahir, maka itu ada adaptasi. Saya juga membahas beberapa adaptasi bayi. Yang pertama, jagalah kehangatan tubuh bayi. Bayi lahir dan pada saat lahir dia perlu adaptasi yang amat tinggi karena suhu tubuh dan suhu alam yang berbeda. Oleh karena itu yang perlu kita perhatikan adalah telinga dan tengkuk, sehingga itulah ukuran dia dingin atau tidak dingin. Kemudian yang kedua, jagalah agar pakaian selalu kering, berikan ungkapan yang mengiringi belayan dan dekapan. Ini adaptasi orang tua dan anak melalui ungkapan-ungkapan dan belayan serta dekapan. Kemudian pada saat ibu memberi ASI, menyusui, tetapkan ajaran disiplin. Ini yang kadang-kadang karena sayangnya ibu, anak bisa menyusui berjam-jam, seharusnya tidak demikian. Ini kata dokter anak. Jadi menyusui itu harus jelas waktunya. Kalau bayi lahir mungkin 5,5 jam sekali, tapi tidak lebih dari 15 menit, berhenti. Ya. Dan setiap memberi ASI, beri motivasi agar anak menuntaskan menyusunya hingga kenyang. Jangan sampai anak nempel di putih ibu tanpa menghisap ASI. Ya. Dan untuk ini perlu kesepahaman. Bayi itu cerdas loh Bu. Terangkan saja apa yang ibu mau, dia akan paham. Kesepahaman ini agar anak nanti di saat ia tumbuh gigi tidak menggigit puting ibu. Ini saya alami dan saya berhasil. Tapi sayang, saya memang tidak mengalami pula. Allah hanya menakdirkan saya memiliki ASI 1 bulan saja. Baik, selanjutnya tentang kesehatan. Di buku ini banyak cerita tentang kesehatan, ya. Oleh karena itu, ya hal yang perlu itu adalah pelajari cara yang benar dalam menyikapi sakit yang rutin, yang mudah kambuhan, panas, flu, batuk, dan obat-obat yang dapat digunakan. Pengalaman saya cukup sekali ke dokter anak. Dok, ini kondisinya begini, gimana menyiasatinya, bagaimana seharusnya, dan seterusnya. Kemudian catat obat itu dan cermati caranya, cermati gejalanya. Yang kedua, siapkan alat-alat penjagaan kesehatan, termometer dan segala macam. Ya. Lalu cegah dan hindarkan bayi dari step. Ini penting karena step itu enggak mendadak. Biasanya berawal dari panas yang terus tinggi. Nah, cermati agar dan cegah step ini bisa kita gunakan dengan memanfaatkan terutama buat anak yang memang tergejala step berulang-ulang di masa bayi, gunakan EPA DHA dan ini tradisional ya Bu, beri anak kopi cair. Air kopi tapi cair banget. 1/2 sendok teh untuk segelas. Minum kan? Jangan segelas, cukup 2 sendok teh. Nah itu. Lalu jaga kebersihan. Ini juga untuk kesehatan anak. Kebersihan kulit karena dia sangat sensitif, baik kekeringan ataupun kekeringan kulitnya maksudnya. Terus ruam popoknya, kebersihan hidung itu harus rutin. Kemudian kebersihan telinga, ini juga jangan abai. Lalu kebersihan mulut, gusi, dan lidah. Ini yang sering terlewatkan oleh para ibu. Padahal kebersihan mulut, gusi, dan lidah ini adalah kebersihan yang berdampak pada pertumbuhan gigi yang sehat. Jadi cukup pakai kain kasa dan seterusnya. Saya mungkin nggak bisa jelaskan di sini ya. Di bukunya ada. Lalu kemudian kebersihan kepala. Kepala punya banyak masalah.
tapi itu bisa dibersihkan, dan yang penting kepala yang sehat akan memberikan rambut yang indah, rambut yang lebat melalui proses cukur rambut yang rutin. Lalu berikan ASI, tidurkan secara tengkurap, ya, dan kemudian tidak tengkurap ini rada aneh di banyak orang, padahal tidur tengkurap itu adalah tidur posisi bayi, katanya nih, kata buku, pada kondisi di dalam rahim. Oleh karena itu, ketika pembiasaan bayi sejak lahir ditidurkan tengkurap, maka akan menguatkan otot leher. Sehingga baru berapa hari aja dia udah bisa angkat lehernya, bisa lihat kiri kanan dan tegak. Selain itu, akan memperkuat jantung. Selanjutnya, proses interaksi. Setiap bayi, dia sangat butuh interaksi. Interaksi itu bisa pasif, bisa aktif. Interaksi yang pasif, di mana Pak bayi dibiarkan diem, tidak ada komunikasi, tidak ada kata sapa, tidak ada belayan, maka ia tumbuh dalam keheningan. Nah, sebaiknya interaksi itu diawali dengan sambutan berupa kalimat bermakna dan doa. Biasakanlah melakukan ini, sehingga ketika kita berkesempatan memberikan belayan, dekapan, maka itu akan menjadi sempurna interaksi yang bayi rasakan. Tidak perlu dekat, komunikasi sambutan tadi, ibu sambil masak, bayinya di stroller dibawa ke dapur, halo adek, padahal tinggal lihat-lihat acan ya Bu. Ibunya tetap melakukan memasak, tapi interaksi tetap terjalin. Nah itu. Kemudian memberikan nama yang baik, nama kesayangan, dan ini merupakan ikatan emosional. Oleh karena itu, nama adalah doa. Harapan yang ibu berikan, anak nanti mau seperti apa. Lalu, sejak bayi lahir, lakukanlah kegiatan bersama. Ini yang sering lupa Bu. Bayina anteng, diem aja di 2 tahun pertama. Tapi dia butuh kegiatan bersama. Dan kegiatan bersama yang paling dia pentingkan adalah komunikasi. Jadi jangan jauh dari bayi, karena ibu jangan teriak-teriak gitu. Bisa pakai stroller 2 tahun matu ya Bu, apalagi kalau baru lahir, diem banget, pakai stroller, boxnya dibawa ke dapur juga boleh gitu. Nah, kemudian libatkan bayi di setiap aktivitas ibu dan di aktivitas bayi. Misal, ketika bayi pipis, ibu menggantinya, mencebokinya. Nah, itu adalah komunikasi sekaligus pelibatan dengan bayi. Lalu, pembiasaan lisan yang baik, perilaku yang ramah, perhatian dan kasih sayang antar sesama. Jadi sesama ibu dan bayi akan mengajarkan bayi untuk menghargai orang lain dan berempati. Jadi nggak langsung Bu. Saya lompat dikit, 2 tahun pertama itu bayi 100% merekam. Bayi di 2 tahun pertama 100% merekam seluruh peristiwa yang dia dengar, dia rasakan, dia lihat, dia raba, apa yang terjadi di sekelilingnya. Dia sangat tahu. Dan seluruhnya di-save, disimpan di otak, di memorinya tanpa penolakan sedikit pun. Jadi 100%. Betapa sayangnya kalau bayi di 2 tahun pertama ini nggak dapat komunikasi yang layak. Jadi ini sangat penting. Lalu cermati dan bandingkan kemajuan pertumbuhan bayi dengan bayi yang lain. Untuk apa? Agar kita tahu, agar kita nyadar, oh kok bayi saya beda ya. Ya. Jadi interaksi dengan bayi ketika diajak ngomong diem. Dikasih mainan dari kanan ke kiri diem. Matanya nggak melirik. Ini kan info buat kita. Bayi bisa menangkap penglihatannya, bisa lihat enggak? Ketika dipanggil dari kiri, dipanggil dari kanan, dia melirik tidak? Nah ini, jadi cermati dan bandingkan kemajuan anak kita, bayi kita dengan bayi yang lain. Dan kalau ada perbedaan,
bergegaslah untuk ke ke dokter tumbuh kembang anak. Kalau ibu yang rajin, cermati juga dengan tugas perkembangan. Sekarang banyak sekali tabel-tabel tugas perkembangan. Ya. Lalu tentang pertumbuhan. Pertumbuhan yang paling penting yang harus kita rangsang, kalau pertumbuhan otak segala macam, iya. Pertumbuhan otot-otot. Ya. Karena pertumbuhan otot-otot ini akan mengakibatkan motorik anak bisa sempurna. Ya. Sentuhan jari kita kepada bayi, kita nyentuh ke tangan bayi, bayi nangkap, bayi menggenggam, itu adalah satu rangsangan. Lalu genggaman itu kita pegang, kita tarik sampai posisi bayi tergantung. Nah, itu adalah olahraga bayi. Ya, jadi olahragakan bayi kita secara teratur agar otot-ototnya kuat, agar fisiknya sehat. Ya, lalu refleks telapak tangan dan kaki. Bayi yang baru lahir biasanya dikasih sarung tangan, sarung kaki, itu menghambat Bapak Ibu, menghambat rangsangan telapak tangannya. Biarkan dia terbuka, dia bisa meraba, dia merasakan anginnya, dinginnya, kecuali kalau dia kedinginan. Ah, itu baru kita pasangkan. Oh, takut kakoet, takut kena kukunya. Ya gunting kukunya dengan periodik. Jangan hambatan kuku yang panjang mengakibatkan anak pakai sarung tangan sepanjang umur. Sehingga dia nggak pernah merasakan telapak tangannya nggak terangsang. Ini bahaya. Ya. Lalu berikan stimulus untuk pertumbuhan otot ini, yaitu menggenggam, meraba, menyentuh, menarik. Ini semua adalah rangsangan motorik halus. Lalu ketika anak sudah mulai berdiri, untuk otot kaki dan tangan ini, biasakan Bu, anak sekitar umur 10 bulan saya sudah lakukan, latih anak untuk jatuh dengan posisi yang benar. Anak baru belajar berdiri, kita berdirikan di kasur ya Bu, jangan di lantai, ngejedug, bahaya. Ya, kita taruh di kasur, dia berdiri tegak, lalu kita dorong pelan. Pasti jatuh kan? Sebelum bayi itu jatuh, tangkap tangannya, tangkap kedua tangannya, lalu letakkan sampai posisi ngorondang. Ini penting. Sehingga si anak tahu kalau jatuh tuh tangannya harus menahan. Sehingga kepala tidak cedera. Ketika anak sudah berdiri dan berlari dengan cepat, ya, belum cepat banget lah, pokoknya udah tegak, ajari anak untuk jatuh ke belakang. Jadi ketika anak itu mau berdiri kembali di tempat tidur, lalu kita dorong ke belakang, pasti keseimbangan hilang, dia jatuh, maka kita tangkap tangannya, lalu kita hantarkan sikunya yang nempel di kasur. Nah, begini Nak, cara jatuh ke kiri, cara jatuh ke kanan. Ini penting untuk menghindari cedera. Pengalaman saya, anak saya waktu itu jatuh, ya, dia kebetulan bawa kue yang dia sukai, dan dia jatuh di jalan, dan dia bersyukur karena kuenya tidak jatuh, tidak rusak, padahal tangannya baret habis. Alhamdulillah Mi, kuenya aman. Saya senyum aja, ya Allah, kue sih kue, badannya hancur ya, lumayan ini karena di jalan. Tapi itu manfaatnya ketika kita mengajarkan keseimbangan dan cara jatuh yang benar baik ke depan maupun ke belakang. Lalu untuk pertumbuhan hal yang penting diperhatikan adalah berat badan harus senantiasa naik. Pada usia 6 bulan harus 2 kali berat lahir, pada usia 2 tahun 3 kali berat lahir. Selanjutnya, stimulus kecerdasan. Karena tadi dikatakan bahwa di 2 tahun pertama itu adalah otak itu merekam 100%, ya, maka
rancanglah program. Ini harus dibuat program sesuai perkembangan bayi untuk menjadi rangsangan bagi seluruh aspek pertumbuhan dan perkembangan fisik, kecerdasan, maupun mental bayi. Ini kita bisa dibantu dengan teknologi. Kita nggak mungkin cuap-cuap terus ke bayi. Kita apalagi ibu yang bekerja. Tapi bisa manfaatkan. Sekarang TV kita udah HDMI ya. Tinggal kasih flash disk yang kita programkan. Mulai dari mau pinter apa? Oh, anakku harus hafal Quran. Setel, murotal. Kalau kata Ustadz Adi Hidayat, 1 juz 1 bulan, ya, 1 juz itu untuk 1 bulan. Diulang-ulang di jam yang sama. Setiap hari mau berapa kali, insya Allah. Saya dulu belum tahu Ustadz Adi Hidayat pada saat saya hamil. Karena itu saya hanya ngapalin juz 30, Bu. Betul, anak saya juz 30, 33-nya gampang banget. Sebentar udah hafal. Karena tinggal mengulang. Tapi kalau saya tahu Adi Hidayat, kayaknya saya akan setel tuh tiap hari. 1 juz 1 bulan. Nah ini ya. Jadi gunakan teknologi yang ada. Insya Allah ini akan sangat membantu kita. Lalu pendengaran. Ya, stimulus kecerdasan itu lewat pendengaran itu besar sekali karena bayi sudah mulai mendengar sejak dalam kandungan. Ya, karena itu komunikasikan ya, jadi pendengaran itu tentunya lewat komunikasi dengan nyanyian, musik, murotal, semua yang diperdengarkan itu akan merangsang multiple intelligences. Tentu jangan lupa melalui pendengaran kerap dan rutin kita memberikan doa. Ya, membiasakan doa di setiap aktivitas ini akan memberikan kecerdasan spiritual. Lalu rangsangan terhadap penglihatan. Ini akan mengenalkan benda-benda, beragam hal bisa kita kenalkan. Nah, kalau Glendoman bilang flashcard ya. Ajarkan anak membaca lewat flashcard, gambar-gambar yang selintas. Ya, wajah ibu, fotonya, terus ada tulisan IBU. Ibu, ibu, ibu. Berulang tepat waktunya, maka ini akan membuat anak kecil-kecil udah bisa baca. Nah, ini penglihatan. Ya. Lalu pendengaran, penglihatan, maka sekarang interaksi sosial. Ini juga harus dikenalkan kepada anak sejak ia lahir. Lewat apa? Lewat sapaan yang lembut. Jadi setiap orang yang ketemu dengan dia memberikan sapaan yang lembut kepada bayi, maka ini akan menenangkan bayi. Sapaan yang ramah akan menyenangkan bayi. Sapaan yang kasar dan keras akan mencemaskan bayi. Jadi kalau berantem jangan deket-deket bayi ya Bu Pak. Kasihan bayinya. Sapaan yang menghardik akan menakutkan bayi. Nah ini yang harus kita cermati. Cuma nyapa apa susahnya. Tapi kita berikan sapaan yang bermanfaat. Lalu interaksi ini akan memberikan kecerdasan interpersonal. Kenal orang lain. Tapi satu hal di dalam pengenalan sosial, kecerdasan sosial ini, anak harus dikenalkan aturan. Aturan segala macam, aturan yang kita mau dan aturan yang dia butuhkan. Itu harus jelas dan konsisten. Ya, misal pada saat bayi sudah mulai gatal gusinya, dia mau mimi ASI. Ya, kita beri, terus dia mulai gigit. Terus kita bilang, kita terangkan berkali-kali perlahan dan jelas bahwa tidak boleh menggigit puting ASI. Karena itu akan sakit, akan luka, ibu sakit. Dan kamu nggak bisa mimi ASI lagi. Nanti dia akan ngulang lagi, ngegigit lagi. Kita terangkan lagi dan setiap sudah menggigit berhenti, nggak ada ini. Kalau dia nangis kita terangkan, ibunya lagi sakit digigit sih. Nah semacam itu. Ya,
Maka jika kita memberikan aturan jelas dan konsisten, menurut salah satu penelitian dikatakan bahwa anak kalau dia mengalami peristiwa yang sama berulang-ulang 3 kali saja, maka anak sudah bisa mengambil kesimpulan. Contoh kasus ya, ini tentang aturan. Sekali gigit puting, berhenti minum ASI, jelaskan. 2 kali gigit puting, berhenti, jelaskan. 3 kali diberhentikan, maka nggak akan ada yang keempat, Bu. Insya Allah. Karena si bayi sudah akan membuat kesimpulan. Kalau aku gigit 120. Kalau aku gigit puting, maka aku nggak dapat ASI. Nah, itu akan jadi kesimpulan bayi. Ya, ini di banyak kasus yang berbeda tentang 3 kali peristiwa berulang sama, respon sama, itu sudah dicoba di beberapa pengalaman dan memang terbukti. Dan ini memang hasil penelitian ya. Selanjutnya, stimulus kefitrahan. Ya, setiap anak terlahir fitrah. Setiap anak lahir sudah mengenal Allah. Ya, cuman pada saat terlahir seperti lupa. Begitu kata Al-Quran. Oleh karena itu, kita selaku orang tua perlu memberi lingkungan yang kondusif dan keteladanan agar kondisi pengenalan kepada Allah terjaga di dalam interaksi dengan bayi. Yang kedua, kefitrahan itu dijaga dengan pengenalan nilai-nilai kehidupan. Misal saat akan memberi ASI, doa dulu yuk, doa mau makan. Terus ibunya yang baca. Gitu. Terus mau apa lagi? Mau mandi, mau masuk kamar mandi, apapun lakukan dengan doa. Ya, pengenalan nilai-nilai kehidupan. Lalu dimotivasi untuk mendapatkan kecintaan Allah. Jadi semua yang dilakukan, keteladanan, pengenalan nilai kepada anak untuk ketaatan, itu semua adalah motivasinya untuk mendapat kecintaan kepada Allah. Nah, motivasi mendapat kecintaan kepada Allah ini dengan pembiasaan orang tua tentunya lewat doa, zikir, senandung yang mendekatkan kepada Allah. Kenyataannya, kita para ibu umumnya lelah. Dia mau wanita karir, dia tidak karir, cuman karirnya di rumah, ngurusin rumah pun itu lelah. Pekerjaan tuh kayak nggak ada selesainya. Kira-kira emosi kita gimana tuh? Kadang bad mood kan? Bagaimana kondisi bad mood ini diatasi sementara bayi kita nangis? Nah, ini dengan doa, zikir, senandung yang dekat ke Allah. Ya. Saya kadang-kadang kalau udah capek banget, saya cuma bilang, hasbunallah, hasbunallah, hasbunallah. Minta kepada Allah, kasih kuat, aku udah gak kuat nih. Apapun boleh. Ya, sekarang banyak nasyid segala macam, ya silahkan. Yang penting rasakan kedekatan dengan Allah. Lalu, motivasi ini juga dibangun dengan bercerita tentang pentingnya melakukan ibadah. Jadi dari bayi lahir, biasakan setiap waktu azan itu, bayi itu dicolek, dibangunin seperti dibangunkan. Nak, bangun. Azan tuh, yuk kita sholat subuh, yuk kita sholat zuhur, yuk kita sholat asar. Perlu sampai bangun? Enggak juga. Cukup colek, katakan. Nah, pada saat azan itu, pada saat ibu dan ayah akan sholat berjamaah, colek lagi tuh bayi. Nah, ayo bangun, ikut sholat ya. Ibu dan ayah sholat nih. Allahu Akbar. Bayinya terbiasa mendengar dan melakukan perilaku sholat. Nah ini. Lalu, karena otaknya merekam 100%, dan kita memotivasi untuk mendapat kecintaan Allah karena kita maunya anak yang soleh, maka
tanamkan obsesi untuk hidup itu selalu beribadah. Mumpung masih baik, Bu, 2 tahun mah bager pisan. Iya aja kayaknya teh udah nggak bisa jawab dia. Ya, jadi berikan obsesi itu. Gitu. Selanjutnya tentang interaksi dengan lingkungan. Masih ada nih. Stimulus kecerdasan tadi selain kefitrahan, ragam aktivitas dengan buku dan alat permainan. Jadi kalau mau anaknya cerdas, ya kasih aktivitas. Mulai umur berapa aktivitas itu? Ya dari mata mulai melihat. 2 minggu ya. Kasih mainan gantung yang bergerak, warnanya tajam. Itu adalah permainan. Ya. Kasih buku, sekarang banyak buku kain juga digantung, bisa diremas. Untuk apa? Untuk memberi peluang eksplorasi kepada seluruh bayi. Apapun yang ada di sekitar bayi itu adalah media eksplorasi dia. Lalu selanjutnya stimulusnya adalah stimulus terhadap gerak. Setiap bayi harus bergerak secara optimal. Ya, eksplorasi berkembang seiring dengan kemampuan motorik bayi. Kalau sekarang tambahan mungkin ya, tapi nggak ada di buku, bisa dicari di banyak media, bahwa stimulus kecerdasan itu bisa dilakukan dan sangat efektif dilakukan terhadap 2, otak gerak dan otak emosi. Ini banyak di kajian Dr. Amir Zuhdi, saya banyak belajar dari beliau. Ini sangat bagus. Ya, otak gerak. Kemudian emosi. Otak emosi juga kita rangsang di sini karena emosi itu merupakan hasil dari interaksi bayi dengan orang tua dan lingkungan. Ini harus kita optimalkan agar bayi bisa merespon, menyalurkan emosinya. Kalau ibu cermat, ibu bisa melihat tangisan lapar, tangisan pipis, tangisan manja. Itu pasti berbeda. Lalu perkembangan stimulus kecerdasan seiring dengan perkembangan kognitif yang menunjukkan tingkat kecerdasan yang ditentukan oleh kualitas rangsangan yang diterimanya. Jadi setiap ibu pengen anaknya cerdas, cermati perkembangan kognitifnya. Dan ini sangat bergantung pada gizi makanan yang diasup oleh ibu sejak bayi dalam kandungan, dan kemudian seiring dengan kesempatan eksplorasi anak di 2 tahun pertama mereka. Selanjutnya, ini yang terakhir tentang pola kepribadian. Pola kepribadian ternyata menurut penelitian terbentuk ya polanya. Bukan kepribadiannya, polanya. Garis besarnya itu terbentuk di 2 tahun pertama. Artinya apa? Ketika interaksi terjalin baik, stimulus yang diberikan itu adalah membangun kesempurnaan pertumbuhan fisik, mental, dan kecerdasan bayi, maka ini akan memberikan kepribadian yang sangat sempurna. Agar terjaga kefitrahan, biasakan murotal Quran. Lalu yang kedua, untuk mencapai kecerdasan, bermain harus menjadi rangsangan perkembangan kognitif. Jadi beli mainan bukan bagus dan mahal. Tapi apa permainan, kecerdasan apa yang ibu inginkan dari permainan tersebut? Perkembangan kemampuan memecahkan masalah dan berpikir logis adalah dampak dari bermain perkembangan kognitif. Ini berangkai. Kalau anak cuma dikasih mainan, mobil-mobilan beremote, itu dengan berbagai bentuk mainan, kira-kira dia dapat memecahkan masalahnya sekitar itu. Berpikir logisnya ya sekitar itu.
Tapi semakin beragam aktivitas yang diberikan, artinya semakin beragam permainan yang diberikan, maka ibu merangsang beragam aktivitas dan sekaligus merangsang beragam kecerdasan. Selanjutnya, stimulus tentang kecerdasan sosial lewat interaksi sosial. Ini merangsang perkembangan sosial, emosi, dan bahasa. Memang kemampuan berbahasa itu sangat dipengaruhi oleh keturunan. Tapi kebetulan saya kepala sekolah TK ya. Jadi punya banyak pengalaman di mana anak yang kurang stimulus informasi itu nggak bisa ngomong. Bu, anak saya terlambat bicara. Oh iya, kenapa? Wah, kayaknya ayahnya juga dulu sekian tahun baru bisa bicara. Oh baik. Saya tanya, saya ajak ngobrol. Bisa jawab enggak? Jawabannya sekitar apa? Oh, ternyata memorinya kosong. Dia nggak banyak dengar cerita dari keluarganya. Dia nggak dapat stimulus dari TV yang terprogram. Ya, nah ini. Jadi merangsang perkembangan sosial, emosi, dan bahasa itu lewat interaksi sosial. Selanjutnya, pola kepribadian ini bisa pasif, hanya merekam. Tapi bukan tidak terpola, dia pasif dan merekam. Ini orang tua yang pendiam, 2 anak. Ibunya diam, senyum, senyum. Bapaknya juga diam, senyum, senyum. Nah, nanti anaknya juga senyum, senyum. Ya. Oleh karena itu, cermatlah memperhatikan ekspresi wajah, senyum, gerak, dan suara yang dimunculkan bunyi. Jadi kalau anak boleh ngomong, oh, terus ibunya tuh dengan gembira, adik udah mau bicara ya? Oh, negur mama, negur ibu. Padahal dia cuma hau. Tapi respon kita ekspresif. Kira-kira bayinya senang nggak? Senang banget. Dia makin banyak bunyinya dan terus berbunyi. Oleh karena itu, dalam kondisi pasif merekam ini, jadikan interaksi yang terjadi menjadi rangsangan yang terprogram. Kebayang Bu, Pak? Interaksi dengan bayi itu terprogram rangsangannya. Wah, kayaknya bahagia banget deh anak-anak kita nantinya. Lalu, manfaatkan setiap kontak yang terjadi untuk terciptanya kedekatan dan hubungan yang penuh kasih sayang. Ini akan menghantarkan bayi-bayi yang bahagia. Ya. Lalu pola kepribadian selanjutnya adalah dipengaruhi oleh ungkapan rasa cinta ibu dan harapannya terhadap bayi untuk menumbuh suburkan rasa cinta dan bahagia dalam bayi. Jadi jangan irit kata cinta, Bu ya. Obral. Ih, anak papa. Wih, harum belum mandi ya, tapi udah harum. Papa sangat sayang sama kamu. Bantu mama ya. Papa pamit kerja dulu. Assalamualaikum. Tuh bayangkan. Padahal cuma mau pamit, tapi ada kata sapa yang membahagiakan anak. Dan ini akan menjadi benih anak berbahagia. Lalu pola kepribadian juga disimpulkan dari kesimpulan bayi terhadap respon lingkungan dari setiap peristiwa yang sama dengan respon yang sama dan terjadi berulang 3 kali. Ini termasuk interaksi. Jadi hati-hati ayah yang pulang kerja capek. Ibunya nyambut bawa bayi. Ayah. Terus cek ayah teh. Dengan ibu Hela. Capek bapak teh. Sekali, 2 kali, 3 kali. Nanti anaknya udah gede, udah lari-lari. Bapaknya pulang. Adik sini sayang. Nggak mau balik ya. Kenapa? Karena dia juga merasakan ditolak oleh ayahnya. Hati-hati ya. Mungkin itu isi buku itu sekitar situ. Pola-pola penting yang
yang perlu diwaspadai, tapi mungkin mudah-mudahan bisa dicermati dengan mudah, dan lebih penting lagi bisa diimplementasikan dan membuat kita lebih mudah untuk mendidik anak. Sekian, mungkin mohon maaf jika ada yang hilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ibu, penuturannya sangat menarik sekali, dan maksudnya karena Ibu mengambil dari kehidupan yang sehari-hari gitu ya, jadi saya pribadi menjadi bercermin, karena kebetulan saya juga punya anak 2 dan sudah kuliah. Saya juga jadi agak sedikit, oh iya ya, kenapa dulu tidak melakukan seperti ini, kenapa tidak melakukan seperti itu gitu ya Bu, karena keterbatasan ilmu dan pengalaman. Ya mudah-mudahan dengan adanya buku ini dan dari pemaparan Ibu itu jadi bisa lebih mencerahkan juga gitu ya. Nah baik, mungkin kita beri kesempatan kepada audiens di sini jika ada yang ingin memberikan pertanyaan, tanggapan, atau misalnya ingin menyapa Ibu Zonaina, saya persilahkan untuk buka kamera dan mic-nya, atau mau lewat chat juga boleh. Mangga, silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya atau menanggapi, saya persilahkan. Boleh raise hand atau langsung nyalakan aja mic-nya. Baiklah, sambil menunggu, ini Ibu ada sedikit ini nih yang tadi yang ingin saya tanyakan kembali nih kepada Ibu, bahwa tadi kan Ibu mengatakan bahwa interaksi terprogram dari awal gitu kan ya. Nah, apakah interaksi yang terprogram ini biasanya kita sebagai ibu, tadi juga Ibu membahas bahwa ada keterlibatan emosi, mengendalikan emosi tadi kan karena capek lah, belum juga dengan adanya berbagai permasalahan, mau tidak mau biasanya kita sebagai ibu akhirnya terpengaruh ya, mempengaruhi pola asuh kita kepada anak-anak. Nah ini bagaimana ya Ibu cara mengcover supaya program, kita udah nih buat program, tapi supaya bisa konsisten itu dengan menghadapi berbagai output dari luar gitu ya. Itu bagaimana Ibu kira-kira tanggapannya? Oke. Susah ya. Susah banget sebetulnya sih. Implementasinya tuh susah. Tapi hanya bisa kalau kita komitmen. Ya. Jadi kita komitmen diri dulu, benar aku mau, benar aku bersedia. Gitu. Kalau kita lihat pola pengasuhan Rasulullah yang nggak pernah ada kekerasan. Di ajaran Rasulullah tuh penuh kasih sayang. Ini artinya bahwa kita tuh sebagai ibu dan ayah harus sadar betul bahwa kita memang akan melakukan pendidikan, atau apapun yang terjadi antara kita dengan anak itu jadi pendidikan gitu loh maksudnya. Ini harus selalu sadar. Oleh karena itu, seperti yang saya katakan tadi, ketika kita lelah, ketika kita trouble lah gitu, bad mood atau apapun, ya obatnya apa yang membuat kita bisa kelola emosi? Ya kalau saya sih zikir, senandung yang mendekatkan dengan Allah, gitu. Kenapa nggak nyanyi? Kalau nyanyi kan cuman apa ya? Cuman refreshing aja ya. Tapi emosi kita nggak tertata. Kalau nyanyi, kalau saya pribadi kalau nyanyi itu hanya seperti itu. Tapi kalau kita salawatan, kita doa, itu kan kita menghadirkan Allah. Ini bedanya. Jadi ketika saya emosi, saya akan istighfar aja. Nggak ada kata lain, saya emosi nih. Saya emosi banget dengan kelakuan anak. Terutama kalau udah lebih dari 2 tahun ya. Itu mulai kan beragam perilaku. Maka saya hanya akan astagfirullah, astagfirullah. Dan karena itu kebiasaan dari mereka bayi, sehingga ketika saya
istighfar, karena kelakuan mereka saya istighfar, mereka tambah ngaco gitu, saya semakin keras istighfarnya. Dari suara lembut sampai yang astagfirullah gitu. Nah, biasanya pengalaman saya di 3 anak ini, begitu anaknya itu lihat uminya suaranya udah keras istighfarnya, itu mereka langsung diam. Umi, kita salah ya. Itu ketika mereka masih balita tuh begitu. Maaf Umi. Jadi itu juga sekaligus pembelajaran bahwa ibu juga ada loh kondisi nggak baik emosinya. Cuman yang jangan pernah keluar teriakan, keluar kekerasan fisik. Nah ini, nyubit, mukul, nggak boleh. Dibolehkan memukul itu ketika anak 10 tahun. Itu pun alasannya karena nggak sholat. Ya, jadi betapa Rasulullah mengajarkan kasih sayang yang begitu indah. Nah, kelola emosi ibu, kelola lelah ibu, kelola bad mood ibu dengan zikir. Kalau pengalaman saya itu, mungkin itu mudah-mudahan menjawab. Iya, segala sesuatu juga akan kembali kepada Allah ya Bu ya. Dengan mendekatkan diri kepada Allah, mudah-mudahan saja Allah memberikan hidayahnya, memberikan berkahnya, ketenangan batin. Dan biasanya kan ketika ibunya tenang, insya Allah bayinya juga akan ikut tenang gitu ya Bu ya. Betul sekali. Iya, ini alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Saya bacakan dulu pertanyaan dari Ibu Eva. Ibu, saya ingin menanyakan statement tentang kejang dan kopi serta tidur tengkurap. Apakah ada basis bukti ilmiahnya? Silakan Ibu. Oke, tentang kejang. Ini yang tadi yang sakit kopi. kejang. Oh iya. Saya kebetulan punya tetangga yang step berulang-ulang di usia baru lahir. Jadi selalu itu kalau panas tinggi dia kejang. Gitu. Ternyata ketika si anak itu diberi asupan EPA DHA, produk manapun, tapi mengandung EPA DHA yang tinggi dan baik, ternyata ini membantu dan mengurangi kejangnya. Gitu. Karena memang yang diperbaiki adalah otaknya. Kalau kopi itu katanya, ya, jadi nggak ada ilmiahnya kalau kopi, hanya katanya. Tapi ketika dicoba oleh banyak keluarga, katanya sama. Memang orang yang bayinya terini dengan kopi dari kecil, tapi emang sedikit banget ya Bu, jangan banyak-banyak. Kopinya juga cuma seujung sendok teh, airnya segelas, lalu diminumkannya cuma setengah sendok teh. Jadi memang hanya untuk obat. Ini menurut orang tua dulu. Dan ketika dicobakan, ternyata menurut banyak orang tua itu bermanfaat. Ada nggak penelitiannya? Nggak ada. Itu mungkin. Tadi apa? Kejang, kopi. Dan tentang yang tidur tengkurap itu. Oh, tidur tengkurap. Ya. Kalau tidur tengkurap, menurut ahli ada 2 pendapat. Yang satu melarang. Kenapa melarang? Karena katanya sering bayi mati mendadak. Kenapa bayi tengkurap mati mendadak? Karena bayi ditengkurepin di kasur yang empuk. Jadi posisi bayi itu hidungnya tertutup oleh kasur. Ya. Tapi menurut penelitian yang lain, ini hasil penelitian. Bayi tidur tengkurap itu memang baik. Ini pro kontra. Tapi yang kontra itu lebih ke akibat bayi tengkurap sering mati mendadak. Padahal kalau dilihat mati mendadak bukan karena tengkurapnya. Karena kasurnya yang terlalu empuk. Jadi mengikuti lekuk tubuh bayi. Jadi bukan persoalan karena tengkurapnya, karena kasurnya. Itu mungkin. Tapi kalau dari tengkurap, akibatnya otot-otot menjadi kuat, itu jelas. Bisa dilihat bayi kalau ditengkurepin, hitungan hari kepalanya udah bisa diangkat. Udah tegak. Lihat tangannya meregang ke depan, kakinya meregang ke belakang, dan dia gerak terus seperti itu, otot-ototnya pasti jadi kuat.
Makanya bari yang tengkurap muncul orang Sunda mah sok jadi pengkernya. Pengker betul nyebutnya pengker. Jadi padat kuat gitu. Itu mungkin kalau penelitian ada. Tapi pro kontranya di situ. Ya, makasih. Iya, dan tentunya juga pada saat tidur tengkurap tetap saja ya harus di bawah pengawasan ibu juga ya Bu ya, karena kan maksudnya kalau terlalu lama atau misalnya itu kan khawatir juga nanti untuk mengganggu kesehatannya. Paling tidak ya ibu harus tetap mengawasi dalam kondisi anak sedang tertidur itu mungkin ya Bu ya. Kalau mengawasi Nah. iya, tapi kalau sepanjang malam boleh. Oh iya. Kalau anak saya sepanjang hari. Sepanjang hari. Jadi kalau dia udah bosan pengen telentang baru ditelentangkan. Jadi jarang ditelentangkan. Jadi tengkurap terus. Tapi kalau dia udah bisa tengkurap sendiri, ya udah dia tengkurap telentang sesuai yang dia mau. Itu mungkin ya. Iya, baik Ibu. Lalu ini ada pertanyaan yang kedua dari Ibu Novi Sri Wahyuni. Mohon maaf Bu, ingin menanyakan tentang hutang pengasuhan. Bagaimana cara melakukannya? Karena anak-anak sudah mulai tumbuh besar. Terima kasih. Gitu kayak gimana Bu? Baik, kalau ini bukan buku ya. Ini pengalaman aja. Jadi yang namanya hutang pengasuhan itu sering menjadi beban terutama buat ibu yang berkarir. Atau mungkin juga seperti kita ketika kita nggak tahu ya, Geding harusnya mah begitu, ternyata saya belum. Nah, kalau hutang pengasuhan itu hanya sesuatu yang tidak berefek, itu nggak masalah. Tinggal tebus aja, lakukan sekarang, itu bisa. Tapi kalau hutang pengasuhan itu menyebabkan dampak negatif, minimal rasa salah pada ibu. Kadang-kadang kan ada yang gitu, ada rasa salah pada ibu atau rasa kecewa pada anak yang berlebih, maka itu obatnya adalah komunikasi. Cerita, ngobrol dari hati ke hati. Terutama ini sebelum anak remaja, Bu. Kalau udah remaja rada repot, dia udah bikin statement di dalam dirinya. Nah, kalau untuk anak kita yang masih kecil, kita panggil, ajak ngobrol. Apa yang kamu rasakan? Mama kan jarang di rumah ya. Mama teh kerja. Oh ya, aku teh. Nah, biarkan anak mengeluarkan emosinya. Biarkan anak meluapkan perasaannya. Dengarkan baik-baik, catat baik-baik. Lalu bukan menjawab ya. Yang paling pertama perlu ibu lakukan adalah memohon maaf. Iya ya, waktu kamu butuh itu, ibu nggak bisa. Maaf ya sayang. Saat itu kondisi ibu, ceritakan bagaimana proses di kantor yang membuat ibu juga tidak bisa meninggalkannya sesuai yang ibu mau. Jadi obatnya adalah jalinan komunikasi, lalu upaya kesepahaman, lalu saling menerima dan memaafkan. Sedikit cerita mungkin. Ada saya kebetulan punya murid SMA. Dia terlahir dari ibu ayah yang bekerja. Dan pada saat dia jadi murid saya, dia cerita betapa bencinya dia kepada ibu. Dan juga kepada ayah, tapi terutama kepada ibu. Kenapa? Bu, kebayang nggak Bu? Saya tuh ya, dari kecil ditinggal oleh mereka. Lalu, saya tuh dikasih kunci, suruh pergi sekolah ke TK depan rumah. Pulang lagi sendiri, buka pintu, masuk lagi. Nanti ibu saya, bapak saya pulangnya malam. Anak TK, Bu. Saya merasakan sekali sakit hatinya anak itu. Tapi kita kan nggak bisa nolak pas ditanya orang tuanya, gimana perjalanan ke kantor lama. Kebutuhan ekonomi menuntut kami dua-duanya kerja. Kan itu nggak bisa difahami oleh anak. Kebetulan saya coba ngobrol dengan anak itu, nyoba nyadarin, nggak juga sadar. Akhirnya saya bilang, udah yuk kita ganti orang tua aja. Saya kasih tawaran yang rada ekstrim.
Ya nggak bisa atuh Bu, itu kan orang tua saya. Oh gitu, berarti menurutmu orang tuamu adalah takdirmu. Iya, ya kalau gitu kita mulai berbicara dari takdir. Akhirnya dari pendekatan agama, pendekatan Quran, bagaimana kita menyikapi takdir, alhamdulillah. Anak itu menerima. Nah ini kan kita tadi ya, sefaham dan menerima. Nah penerimaan inilah yang akhirnya dia menyadari bahwa bukan keinginan orang tua untuk seperti itu, tapi keadaan yang menuntut seperti itu. Akhirnya dia berhasil mengubah dirinya, menerima takdirnya, berbahagia bersama keluarga, dan dia mengubah adik-adiknya untuk memaafkan ibu ayahnya. Jadi bisa ya melunasi pengasuhan dengan komunikasi. Artinya apa? Yang diolah adalah emosi. Ya, komunikasi dan emosi ini sebuah rangkaian yang harus terkondisikan, terjaga, terpelihara, dimengerti, dihargai. Inilah obatnya, insya Allah. Makasih. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan menjawab ya Ibu Novi Sri Wahyuni. Lalu yang selanjutnya adalah pertanyaan dari Ibu Herti. Assalamualaikum Teh. Teh, bagaimana kalau pola asuh yang dilakukan oleh para pengasuh atau oleh nenek kakeknya yang orang tuanya bekerja? Mungkin banyak perbedaannya ya Teh. Atur nuhun. Oke. Ya, makasih. Nah ini yang problem besar. Ya. Kalau saya katakan ini problem besar. Karena ibu ayah aja udah nggak boleh beda. Apalagi kalau ada orang tua, ada nenek kakek, ada kakak bibi segala macam, ada lagi pengasuh. Aturan harus disamakan. Gitu. Ini yang penting. Jadi ketika anak mulai besar, ya, anak sudah mulai mengerti, ya, anak sudah bisa diajak berpikir, terangkan. Nenekmu begitu karena menyayangimu. Ibu begini karena menyayangimu. Lalu kenapa ada perbedaan? Perbedaan itu terjadi karena perbedaan pemahaman. Nenek mah orang dulu. Ya. Jadi di zaman nenek belum pakai ilmu pendidikan. Ibu mah ayeuna mencoba menerapkan pendidikan. Jadi terangkan saja. Mana yang benar, mana yang salah, kenapa diambil kebijakan yang itu. Kalau anak paham alasan, dia akan bisa menerima insya Allah. Itu yang dikejar di dalam pengasuhan. Anak memahami alasan sesuatu. Itu mungkin. Terima kasih. Iya, sebuah dilema besar sih sebenarnya bagi ibu yang orang tua yang bekerja itu ya. Di satu sisi mungkin suatu kebutuhan, di sisi yang lain pasti akan memberikan suatu resiko. Tapi mudah-mudahan saja dengan kembali lagi komunikasi ya Ibu ya kuncinya ya. Mudah-mudahan bisa terselesaikan ya semua masalahnya. Lalu ini ada sambungannya lagi dari Ibu Herti. Bagaimana kalau bayi pertumbuhannya terlambat? Apakah harus konsultasi ke dokter atau membiarkan sesuai kemampuannya? Jangan dipaksakan seperti itu. Atau kayak gimana, Bu? Kalau kita menangkap atau melihat gejala ya, kita kan nggak tahu ini tuh keterlambatan atau bukan gitu ya. Tapi gejala berbeda yang menunjukkan kok anak-anak yang lain mah udah, anakku belum. Bergegaslah ke dokter tumbuh kembang. Sedini mungkin kita menemukan perbedaan, maka sedini mungkin kita bawa ke tumbuh kembang, insya Allah akan mendapatkan penanganan tepat. Itu jauh lebih baik. Kalau terlambat, dampaknya jadi besar. Satu contoh, di TK kami dulu ada anak yang sekolah 2 tahun lebih di TK lain. Terus orang tuanya ngerasa kok nggak ada perkembangan ya. Akhirnya di tahun ketiga anak itu dipindahkan ke sekolah saya.
Bu, ini anaknya pas saya lihat, oh ternyata Down syndrome. Walaupun sedikit tapi tergejala Down syndrome. Oh kayaknya ada masalah nih, saya bilang. Ya nggak apa-apa, kami terima, saya bilang. Saya coba. Nah, karena umurnya sudah cukup besar, kalau nggak salah waktu itu umurnya udah 6 tahun, karena dia udah 2 tahun di TK lain. 6 tahun masuk TK saya, tuh saya lihat pertumbuhannya, perkembangannya. Ternyata dia banyak hal yang belum tahu. Ya. Nah, saya bilang, coba guru seluruhnya memberikan stimulus kecerdasan lewat apa saja yang dilihat. Jadi kita latih lisannya. Dan itu ternyata bisa. Jadi kalau kita menstimulus lebih awal, tentu akan lebih baik. Toh kalau kita bawa perbedaan itu sedini mungkin ke dokter tumbuh kembang, kan nggak ada salahnya. Oh nggak apa-apa Bu, ini mana memang nggak ada dampak dari kelainan. Ini memang terlambat saja. Berarti stimulus yang harus ditingkatkan. Tapi kalau kita menemukan sesuatu masalah, dokternya menemukan, tentu bisa ditangani sejak dini. Itu aja sih perbedaannya. Tapi yang paling penting jangan pernah membiarkan keterlambatan ada pada anak kita. Ada pada cucu kita kali ya sekarang. Anak-anak kita mau udah gede-gede. Cucu-cucu kita kali ya gitu. Mungkin itu. Jadi cermati pertumbuhan yang berbeda dan respon dengan bijak. Tidak perlu takut, tidak perlu trauma, tidak perlu gelisah, tapi amati, bawa ke ahlinya. Karena ahlinya tahu bagaimana memperbaikinya. Itu mungkin. Makasih. Iya, harus peka ya Bu ya terhadap perubahan anak-anak kita gitu ya dari dini ya. Ya, terima kasih Ibu. Lalu di sini ada juga pertanyaan dari Ibu Husna Sahara. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Ibu selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Amin. Amin. Ibu, mohon masukannya buat para ummahat yang sudah terlanjur salah mempolakan tidak baik. Contohnya suka bentak-bentak ke anak di bawah 2 tahun. Walaupun sebetulnya anak-anak masih biasa aja, nggak nangis atau nggak sakit hati digituin. Syukran Ibu. Baik. Anak itu kita sulit ya ngelihat responnya, ngelihat dampak dari sikap kita. Ya, anak umur 2 tahun tuh belum akan gimana-gimana. Tapi nanti pada saat anak sudah, ibu ngebentak ya, misal contoh, ngebentak. Nah, anak umur 7, 5 deh awalnya. 5 tahun itu bentakannya lebih dahsyat, Bu. Nanti umur 7 ngebentak deui. Umur 10 tidak nurut. Jadi ibu melakukannya sekarang, ibu bakal nerimanya nanti, Bu. Umur 5 perkembangannya teh. Terus umur 7, terus umur 10. Nah, bagaimana caranya? Rangkul anak, dekap anak, sesudah ibu melakukan kesalahan. Sayang, tadi kamu kaget ya? Kamu kecewa ya? Maafin mama ya, mama salah. Mama seharusnya enggak bentak kamu. Mama lost control, mama teh emosi. Ceritakan apa yang kita rasakan. Dan nyatakan maaf yang sedalam-dalamnya. Janji ya, ingetin mama, kalau mama ngebentak kamu langsung bilang, mama jangan bentak aku. Nah mama akan diam langsung. Jadi kita minta bantuan dan kita menunjukkan dengan sungguh-sungguh, saya juga nggak mau. Dan saya siap berubah. Itu Bu, karena akibat bentakan itu buruknya dahsyat. Nantilah kalau ada peluang ya kita bahas tentang tugas perkembangan ini. Karena kerusakan kepribadian karena perilaku keliru orang tua itu baru disadari orang tua ketika anak sudah hilang. Kapan anak itu hilang dari orang tua? Remaja Bu. Mulai SMP, mulai SMA, diomongan naon, ngedenger, diajak nggak mau, wah udah. Kok aku asing ya dengan anakku. Nah itu awal kita kehilangan anak. Nauzubillah min dzalik. Dekap dari sekarang
lindungi dia, katakan cinta kita yang banyak, penyesalan yang dalam atas segala kekeliruan kita. Tapi kita mau anakku adalah kesayanganku. Itu penting banget komunikasi itu. Itu mungkin. Iya Ibu, terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa terjawab ya Ibu Husna Sahara. Lalu di sini juga ada tanggapan dari Ibu Eva tentang pemberian kopi, kejang, dan juga yang tidur tengkurap. Beliau mengirimkan beberapa link sebuah literatur ya. Ya, terima kasih sekali Ibu yang sudah memberikan masukannya. Semoga ini bisa menambah pengetahuan kita juga ya Ibu ya. Terima kasih. Lalu kita lanjut saja kepada pertanyaan yang selanjutnya masih dari Ibu Husna Sahara. Pertanyaan kedua, bagaimana cara mengatasi anak yang sudah 5 tahun Bu dalam merubah kembali psikologisnya? Karena dari bayi itu hampir setiap hari kena marah dan bentakan. Padahal anaknya sudah ada bawaan pintar dari kecil. Namun sekarang mentalnya seperti terganggu gitu. Kasihan kalau dia kena marah, mukanya dan tatapannya itu seperti kosong. Penuh ketakutan dan tekanan gitu. Harapannya bisa normal kembali. Apakah bisa? Mungkin ini pengalaman dari anak saudaranya Ibu Husna. Bagaimana Ibu? Baik. Saya mungkin hanya berdasarkan pengalaman saya, tapi mungkin jawaban yang lebih tepat adalah buat ibu-ibu yang punya hambatan atau pengalaman atau keterlanjuran salah pengasuhan, ternyata menurut Dr. Amir Zuhdi ini bisa diperbaiki dengan tata kelola otak anak. Jadi neuroscience sekarang dahsyat Bu. Ya, neuroscience sangat-sangat membantu kita. Dan bagi ibu-ibu yang ingin dapat link Dr. Amir Zuhdi agar bisa menjadi solusi bagi masalahnya, silahkan japri ya, karena saya nggak tahu nomor ibu-ibu. Ya, silahkan japri. Nanti saya akan kirimkan tawaran-tawaran pelatihan. Ya, jadi ada dulu saya pernah ikut itu tentang otak gerak, otak emosi, lalu untuk bagaimana memperbaiki. Bahkan hari besok itu ada pelatihan tentang memperbaiki anak yang nggak mau nurut. Ini lewat perbaikan otak. Nah, saya banyak belajar dengan Dr. Amir Zuhdi. Beliau pakar neuroscience dan webinar-webinar yang beliau lakukan, lalu pelatihan-pelatihannya sangat-sangat bermanfaat. Insya Allah bisa menjawab dan bisa membantu ibu-ibu yang punya masalah seperti Bu Husna tadi. Tapi kalau saya nggak kompeten menjawab dengan baik karena memang bukan bidang saya, gitu. Tapi neuroscience, insya Allah, kalau yang sudah saya pelajari sedikit, itu bisa memperbaiki masa lalu yang buruk. Kalau memang sudah terlalu parah, ya ditangani oleh neuroscience langsung gitu. Itu mungkin jawabannya. Makasih. Iya Ibu, terima kasih atas jawabannya dan terima kasih juga kepada audiens pada hari ini yang sudah memberikan pertanyaan dan tanggapan. Semoga saja apa yang kita dapat hari ini bisa memberi inspirasi dan menjadi jembatan untuk bisa memperbaiki diri ya. Walaupun misalnya sudah terlanjur melakukan pola asuh, mudah-mudahan kita menyadari kesalahan kita lalu akhirnya mau meminta maaf dan bisa kita menularkannya kepada lingkungan sekitar kita karena kan yang menjadi anak kita bukan hanya dari rahim kita saja ya, tetapi mungkin Allah memberikan amanah yang lebih banyak lagi, lebih besar lagi di luar sana gitu kan. Baiklah Ibu, karena memang di sini waktunya juga sudah hampir menunjukkan 11.25. Mungkin dari Ibu ada closing statement yang bisa di-share kepada kami semua, silahkan. Baik, makasih. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita menyiapkan generasi mendatang yang tantangannya tidak kecil, bahkan sangat-sangat mengerikan. Dengan kesiapan kita untuk mendidik anak,
cucu, keluarga terdekat, dan keluarga jauh kita, yaitu masyarakat Indonesia, untuk bisa menjadi generasi tangguh yang siap bersaing di masanya. Buku kecil ini, 114 langkah penting merawat bayi, adalah satu persembahan berbagi dan berharap diimplementasikan untuk bisa meraih manfaat sebesar-besarnya dalam pembentukan karakter anak generasi mendatang. Mohon maaf atas segala kekurangan, keterbatasan, karena memang buku ini dipaksakan hadir untuk menjawab persoalan-persoalan pendidikan yang saya lihat dan cukup miris saya melihatnya. Mudah-mudahan menjadi peluang buat kita masing-masing lebih memperbaiki diri lagi, saya secara pribadi, dan mungkin banyak pengalaman Ibu dan Bapak sekalian yang bisa lebih mungkin jadi tulisan baru buat Bapak Ibu dan kemudian bermanfaat buat kita semua. Saya tunggu pembelian bukunya ya Ibu-Ibu sekalian, karena ini memang saya share habis-habisan Bu undangan Zoom meeting ini. Karena Zoom meeting ini bagi yang belum membeli buku atau bahkan tidak bisa membeli buku, kan ini bisa didengar dan pengetahuannya bisa bermanfaat. Kita hanya berbagi manfaat seluas-luas dan sebesar-besarnya. Jazakumullah khairan katsira. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallah Ibu yang sudah mau meluangkan waktunya berbagi ilmunya dan pengalamannya kepada kami semua. Mudah-mudahan saja buku yang sudah Ibu tulis ini bisa dijangkau oleh banyak orang, memberikan lagi insight-insight bagi para ibu yang mau mengubah dirinya sendiri ya, mau belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Baiklah kepada Bapak dan Ibu yang hadir pada ruang Zoom ini, sebelum kegiatan ditutup, saya mohon izin untuk mengambil gambar, mengambil foto dulu. Bagi yang berkenan untuk on cam, saya persilahkan. Baik. Izin saya ambil fotonya ya Ibu. Enggak. Baik, sudah selesai. Terima kasih kepada Ibu Zuanaina. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan selalu diberkahi oleh Allah. Begitu pula kepada para audiens hari ini, Bapak dan Ibu yang sudah hadir. Terima kasih sudah bersedia gabung dalam kegiatan bedah buku 114 langkah merawat bayi. Semoga saja ini bisa menjadi jembatan kita bagi yang baru mengenal Juragan Artikel, mudah-mudahan bisa terkoneksi kembali ya, karena di sini Juragan Artikel memang menyelenggarakan banyak sekali kegiatan yang sifatnya online dan diikuti oleh kebanyakannya oleh perempuan. Memang kebanyakannya kelas menulis, tetapi kami juga sering memberikan informasi di luar kegiatan menulis seperti bedah buku ini. Ini adalah sharing yang sangat bermanfaat ya, karena penulis yang membawakan sebuah materi yang bagus, jadi memberi kesempatan juga kepada halayak umum untuk bisa belajar sesuai dengan materi yang dituliskan oleh para penulisnya. Mohon maaf jika ada salah kata, sikap dan perilaku. Saya mohon izin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Terima kasih sehat semuanya. Iya, Terima Ibu. kasih Unizona, makasih ya. Iya, makasih. Ini ada tamu kita nih dari Amerika. Satu orang. Iya, ada satu orang. Makasih. Iya. Nanan.